Die Redner hat jagte Jag kunde ge det spafja Spiel dieses Jahr mit dir und dein Dinger Jungs Flagg Satu, saya hormati pembina SMTA Dr. Agus Wijaya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Darut Taqwa Bapak Surabaya SBDMM yang saya hormati peserta raker dari Waka Manajemen Mutu UPI Kurikulum Sarpras dan juga semua kajur dari DPP, DPP, DKJ, MM, DPSM dan juga TKR. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini menghadap Tuhan Allah SWT atas segala rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan raker yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan pembina SMTA yakni Dr. Agus Wijaya yang mana beliau akan memberikan motivasi, saran dan harapan ke depan untuk SMK Darut Taqwa. Kedua kalinya salam masalah datangkan pada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, sebelum arahan dan motivasi dari pembina SMTA terkait raker pada kali ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini diberikan Allah SWT. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan dan selanjutnya yakni arahan sekaligus motivasi dari pembina SMTA kepada Dr. Agus Wijaya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Darut Taqwa dan semua warga dan para kajur semua yang hadir. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengadakan raker. Semoga raker ini menjadi satu titik poin starting kita untuk menyiapkan 1 tahun ke depan SMK Darut Taqwa lebih baik, lebih sempurna dan lebih tertata dari sebelumnya. Singkat, saya ingin menyampaikan bahwa raker ini menjadi satu kegiatan yang wajib ya. Tidak saja untuk Darut Taqwa, tapi ini menjadi satu kegiatan yang sifatnya primer. Apapun itu kegiatan yang bersifat organisasi. Oleh karenanya saya kemarin selalu menanyakan kepala sekolah sudahkah melakukan raker ya. Karena dari raker inilah kita bisa menentukan, merancang planning 1 tahun ke depan. Kalau kita jalan sendirian enak ya, nggak usah raker ya. Bisa kalau tapi kita ini ada yayasan. Di atas yayasan ada Mbah Yai, ada keluarga dalam, dan kita di SMK Darut Taqwa terdiri dari beberapa orang. Artinya kita harus sinergikan gerak langkah untuk menuju tujuan. Jadi nanti kalau SMK Darut Taqwa kita punya program yang dimatchingkan dengan spesialisasi SMK, karena beda nanti dengan SMA, beda dengan alia. Kalau SMK ada PK ya Pak, PK Pro apa namanya?
program pusat keunggulan. Alia dulu punya zaman Pak Mujib ya, program khusus ya. Bukan zaman PK, MAPK dulu, MAK, pokoknya PKPK. Pokoknya pada tiga ikan ada PKPK, nggak bahaya. Ya. Nah, bagaimana kita menuju PK yang sesuai dengan arahan dari pemerintah, ya. Kemudian kita matchingkan dengan sikon yang ada, kita lihat dengan kebutuhan dan kemampuan. Semuanya ini sudah diberikan arahan oleh Mbak Yai, ya. Rumus-rumusnya sudah diberikan oleh Mbak Yai, sehingga nanti Bapak-bapak sekalian bisa membuat perencanaan yang sekiranya tidak menjadi masalah. Kalaupun ada masalah, di situ kita buat solving ya. Ketika ada problem ada solvingnya sekaligus untuk menjawab sehingga tidak menimbulkan problem yang lainnya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik berkati. Kalau ada jadi orang berkati, kalau singkade, penggade no. Artinya Bapak-bapak sekalian, raker ini menjadi satu momen yang sangat penting dan tolong bahwa raker ini di awal tahun menjadi sekaligus evaluasi untuk program kerja yang sudah kita rancang setahun yang lalu. Menurut saya setiap tahun harus ada raker di awal tahun ajaran baru, dan di tengah-tengahnya ada evaluasi, dan di tengah-tengahnya lagi ada evaluasi lagi, minimal ada 3 bulan atau tengah semester ya, supaya di ujian itu ya, ada UTS, ada UAS, dan itu akan lebih efektif kita fokus ke sana. Kalau tidak ada evaluasi, maka program kerja hanya menjadi hitam putih di atas kertas. Artinya ya gak maksimal apa yang kita lakukan. Meskipun ada emergency program atau ada emergency penanganan atau action. Jadi seandainya tahu-tahu ada instruksi dari Pak Yai, tahu-tahu ada instruksi dari yayasan, nah itu emergency yang boleh jadi itu ada benturan dengan apa yang sudah kita programkan. Tapi sekali lagi itu akan ada evaluasi di tengah-tengah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya harapkan nanti ada blueprint atau print out dari hasil ini yang itu bisa menjadi pegangan saya selaku pembina SLTA untuk bisa menjadi bahan evaluasi. Jadi tugas kula ini ngawasi, nggak enak ngawasi bahasa warga ada ya, pemerintah ya. Makanya biar gak terlalu bertani, saya ingin menjadi bagian dari SMK ya. Kalau ada apa-apa saya dilibatkan itu ya, memang penggawean ini. Ada blueprint, bahasanya nggak tahu ada blueprint, ada print out, atau ada satu buku panduan 1 tahun ke depan. Ini menjadi panduan Bapak Ibu sekalian, terutama yang pegang kajur ya. Karena SMK beda dengan sekolah SMA atau Alia. Namanya saja sekolah kejuruan. Artinya bahkan kajur ini satu level di bawah kepala sekolah. Jadi kalau ada sertifikat akreditasi itu kayak di
sekolah tinggi atau di universitas perguruan tinggi itu yang diakreditasi itu kajurnya. Jadi rektor dan lain sebagainya itu hanya nonton saja. Jadi yang harus bertanggung jawab itu kajurnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kajur di SMK menjadi satu hal yang penting. Jangan samakan dengan SMA atau hadiah. Jadi seperti bangunan lah. Ya. Bangunan kalau kita ini struktur ini ini ya. Dan di sipil itu bangunan ini menjadi kokoh ketika strukturnya kokoh. Jadi saya lihat di bangunan yang akan kita program itu alhamdulillah kokoh. Jadi ada struktur utama, ada struktur pendamping, ada struktur pelengkap, ada struktur penguat. Nah, ada dengan struktur Bapak Ibu sekalian ini menjadi struktur utama. Jadi harus kuat. Dari jauh besi itu sini harus besi belimbing itu boleh ya. Terus SNI ngajak aja gitu ya. Terus minimal 16. Jadi sama rasanya hanya 16 bangunan tingkat. Baru itu shuttle. Nah, terus kuat sih. Ya dilakukan lagi. Tapi ada bangunan yang ditonton di baloi gede, tapi di sini. Memang bisa udah bisa. Terus kan saya gitu, alasannya mirip. Baik. Dan itu udah ada baik. Tapi alasannya menunggu soal SD malas dan lain sebagainya. Oke, jadi raga menjadi satu hal yang sangat emergency, yang sangat menjadi primer, bukan sekali lagi, dan harus ada blueprint, ada pedomannya. Itu nanti akan kita sosialisasikan di masing-masing guru. Makanya nanti saya minta Pak Suhaib untuk mengadakan meeting rapat bersama guru. Jadi semuanya kita akan rapat bahwa kita akan memulai ajaran baru. Kita punya tujuan, kita punya planning, kita punya perencanaan, kita punya tahapan, kita punya metode, tahapan-tahapan untuk menyelesaikan tahapan itu, dan bagaimana ketika ada problem dan bagaimana cara mengevaluasinya. Semuanya analisis SWOT itu juga kita lakukan. Sehingga perjalanan SMK yakin akan semakin baik, semakin jaya, dan semakin barokah. Ya, kemarin di Alia, yang Alia ini kita akan belasan ya, makasih juga. Karena sampai juga bagian dari Alia. Ya, penting ada blueprint, ada bukunya, evaluasi, kemudian kita meeting bersama guru. Artinya guru jangan sampai aku orang ngerti, aku orang paham, saya nggak tahu, wah ini nemen bisa. Jadi jangan sampai ada guru yang seperti itu, karena komunikasi yang tidak dijalin oleh struktur yang ada di lembaga. Kemudian untuk sistem pembelajaran dan lain sebagainya, monggo itu sudah ada SOP-nya di pemerintahan, dan kita coba matchingkan yang ada di Kodam. Sekali lagi tolong dimunculkan bahwa SMK kita ini adalah SMK yang berbasis pesantren. Itu harus ada poin ke sana, karena nilai ini tidak semua SMK punya, tidak semua SMK punya. Nah, brand yang berbasis pesantren ini menjadi daya tarik tersendiri untuk calon-calon siswa-siswi dan ketenangan, kenyamanan para wali murid. Terus jangan hanya brand. Kalau brandnya berbasis pesantren tapi tidak ada yang mengarah ke sana, ini juga naspo itu tak kira ya gitu ya. Makanya nanti di bagian akademik wakanya juga bisa mengelola, ada muloknya yang bersifat kepesantrenan. Paling tidak mereka tahu pesantren, kemudian bagaimana kehidupan di pesantren. Artinya bukan kehidupannya tidurnya, kamar mandinya, tapi karakter yang dibangun di pesantren harus tahu, sehingga itu ditradisikan di sekolah lembaga SMK. Terus nanti supaya mereka juga tahu untuk membentuk karakter dirinya. Nah, itu harus ada. Oke, itu saya pesan sekali lagi, karena sekali lagi SMK masih tetap ada embel-embelnya, lebih dipersepsikan agak lebih nakal dari yang lain. Nah, kita tutupi dengan itu. Prestasi-prestasi yang sifatnya kepesantrenan mungkin akan bisa lebih dikedepankan untuk nutupinya, karena setiap kullu syai'in maziyah
Fakul syai'in nuqsan. Pasti ada min plus, ada nilai lebih dan nilai kurangnya. Nilai kurangnya kita tutupi. Jadi seandainya bagian kesiswaan nanti jangan sampai silatif doa ya juara gitu. Tetapi mungkin sisi-sisi lain seandainya ada dari SMK juara bahasa nasional. Oh, alhamdulillah ya. Ini pun nasional ya. Nah, seperti itulah SMK malam kalian. Nah ini yang saya maksud, alhamdulillah ternyata sudah ada. Kemudian kaligrafi, kemudian al-banjari kemarin sudah ya, kemudian ada baca kitab boleh jadi juga ya, karena meskipun itu pinter itu kok pondok bisa itu gak dimulang dari SMK, tetapi kan membawa nama baik ya itu cara dia nutupi Seleksi ya, nutupi kejelekan. Oh iya, bisa diklaim itu ya. Tuh ternyata ikut lomba baca kitab SMK Darut Taqwa bisa lolos gitu ya. Nah itu nanti korelasi antara waka akademik yang secara akademis mereka kita bina ya, semacam kayak di setiap Senin apa itu ya. Nah, mungkin atau gini nanti ya, pokoknya kegiatan itu saya ada waktu saya ikut gitu ya. Sing apa jenenge Sabtu ya. Nah, bismillah lah bis. Apa mana? Saya kadang kalau ke Jabung itu juga ngenes ya. Aduh nang Jabung ya. Anak itu ditinggal. Aduh, sampai sahli nggak bagi awak aku gak tinggal ya. Jadi saya akan berikan peluang, cuman kadang kalau ditentukan terus jadi nyesek nang hati, waduh janji gak iso. Nah mungkin lebih fleksibel, baik saya bisa berarti hari Jumat tanggal hari ya, kalau aku bisa ikut jadi dididik lah. Itu juga 10 menit memberikan arahan kepada anak-anak. Saya lebih banyak memberikan semangat ya pada mereka, atau memberikan satu nuansa baru yang mereka harus mencoba untuk membuat suasana itu untuk dirinya dan di lingkungannya. Baik, yang seterusnya yang menjadi pikiran saya ini kemarin di keluarga dalam juga di yayasan juga Mbak Yai, perolehan siswa-siswi baru kita memang secara umum menurun ya. Perolehan rekrutmen santri juga menurun ya. Saya sudah terima kasih, berbagai cara sudah dilakukan oleh SMK ya. Hampir setiap ini selalu update status ya. Siapa bagian ini? Saya nanti luar biasa. Kalau bisa ya seperti itu, lalu gratis saya. Artinya tinggal kita punya kemauan, punya inovasi, kreasi untuk membuat itu. Jadi jangan sampai halaman kita yang di sosmed itu kosong. Itu bisa dibaca. Nanti untuk akreditasi mereka bisa baca dari situ. Ada nggak kegiatan dan lain sebagainya, itu cukup mereka membuat. Jadi nanti kalau nasihin itu isi sosmed itu halaman kita di Facebook atau di IG atau di YouTube itu meliputi berapa standar itu kalau misalnya 8 itu. Jadi nanti tim asesor itu harus gak kakean ini. Jadi isinya gak hanya siswa dong. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang orang itu yang 8 standar itu. Jadi ada di situ isinya. Jadi sama program dan nanti akhir asesor itu juga cukup buat itu. Jadi kadang kan ada orang isian kemudian makanya mereka perlu
datang itu ya, survei lapangan. Oleh karenanya perlu adanya sampai sekarang untuk rekrutmen siswa-siswi baru tidak harus 2 atau 1 bulan sebelum ada PPDB. Saat inilah kita harus rancang mana yang akan menjadi titik sasaran kita. Adakah SMP, sanawiyah, atau apa saja yang menjadi sasaran kita? Mulai sekarang kita bina. Apakah kita nyuwun sewu dulu, silaturahmi ke kepala-kepala sekolahnya, kemudian ada semacam di DS sepeda itu ya, bengkel gratis gitu-gitu ya. Nah, dan yang praktek anak-anak kita. Kemudian ada Pak Naim apa itu sipil ya. Ada sekolahnya Pak Kulo gambaraken. Tapi kan suwe-suwe sungkan dari mulai tiga ratus ini. Ya seperti itu. Jadi enggak pada waktu 1 bulan sebelumnya moro-moro nyuwun sewu Pak menawi wonten siswa kita mohon untuk didaftarkan ke SMP itu. Sekarang ya. Oke. Jadi di Raker ini salah satunya adalah bagaimana kita untuk rekrutmen siswa-siswi baru ke depan. Tahun depan sudah ada perencanaan. Insya Allah kita akan mendapatkan siswa-siswi yang lebih banyak dan mungkin akan lebih mapan. Artinya mereka tidak hanya asal. Kalau dekat-dekat mereka asal, sementing SMK dan sebagainya. Termasuk pendekatan-pendekatan bahwa ternyata SMK juga berbasis pesantren dan itu mereka kita keluarkan anak-anak yang memang mumpuni. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dawuh Pak Yai tetap sebagaimana biasa pengelolaan di lembaga kita harus dilakukan secara profesional. Yang kedua adalah prosedural, dan yang ketiga jangan sampai tidak disiplin. Jadi 3 unsur ini yang menjadi pedoman kita. Profesionalitas, jadi sudah nggak ada kita main asal-asalan. SMK kita ini sudah SMK besar ya, lembaga yang besar, sudah layak untuk membuat SMK baru lagi. Ya, sudah layak. Kampus 2 ya. Nah, tapi sekali lagi kita akan kualitas, kita akan kedepankan. Nah, ini perlu profesionalitas dari pengelola, dari SDM-nya, termasuk guru-gurunya. Nanti bagian kepegawaian harus selektif betul untuk memasukkan atau mengambil guru. Dan setiap guru harus punya kontrak kerja. Jadi nyuwun sewu, kalau hanya urusan perasaan, baper-baperan, waduh, nggak jadi dandanan ya. Tuh, jadi semuanya harus dilakukan secara profesional. Ini Mbak Yai ya. Maka Mbak Yai itu secara prosedural nggak layak untuk ngajar meskipun di sekolahnya sendiri karena nggak punya ijazah. Ketika ada SMK, kok sekolah-sekolah ku dewe ya tak ajar, dan aku jalur jam ya nggak bisa. Harus prosedural, disiplin. Maka saya minta tolong nanti kalau seandainya memang tidak ada komitmen dari terutama guru ya terutama lagi yang struktural, maka di situ ada semacam peringatan ya. Buatlah suasana kita ada auto kritik ya, auto evaluasi. Jadi evaluasinya itu dari diri kita.
Mungkin di raker ini dengan sendirinya ketika kita begini, maka kita akan melakukan begini. Kayak saya nggak bisa istiqomah, disiplin ngajar, ya. Maka saya lebih baik nggak ngajar. Kayak saya dulu diberi jam di Alia, yo isi ini. Akhirnya nggak ngajar, ya, lebih baik nggak ngajar. Ya. Saya rektor di IAI karena saya nggak bisa istiqomah terus terang kan harus ke sana kemari. Ya makanya saya nggak minta jadwal, saya kosongkan dari jam untuk kuliah. Itu bentuk daripada kita mempraktekkan kedisiplinan. Jadi sekali lagi bahasa yang sangat enak untuk kita cerna adalah jadikanlah lembaga kita sebagai rumah kedua kita. Saya berharap nanti Pak Soeb dan semuanya, setiap lembaga punya orang-orang yang memang betul-betul punya dedikasi yang luar biasa. Karena kita bukan sekolah yang baru kemarin. Jadi memang ada orang yang memikirkan, ada orang yang menangani, ada orang yang menjalani. Dan itu setiap hari. Artinya nggak sakolo-kolo gitu aja. Jadi bahasa Yai jadikan rumah kedua, ya, dan jangan jadikan ampiran saja. Waduh, saya tadi ampiran. Wah, ya. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi betul, wis. Jadi pikirannya juga untuk lembaga, meskipun dia di rumah kadang mikir lembaganya, kadang malam-malam datang ke sekolahan hanya untuk bagaimana menata, mikir. Itu luar biasa. Dawe Pak Yai mau langsung nanggone are-are itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, barokah di terakhir kali, saya berharap ini tetap menjadi titik poin kita. Kita di lembaga ini adalah khidmah untuk mendapatkan barokah. Kita di sini adalah khidmah untuk mendapatkan ridho dari guru kita, maha guru kita, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu titik poinnya, sehingga kita di SMK Darut Taqwa bisa maksimal. Kemudian tanpa harus sambat, ya, ngersulo, nelongso, tetapi semuanya kita akan lakukan bersama-sama. Kita jaga kekompakan, bersama kita bisa, bersama kita akan bisa maju bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk raker yang kedua, dan semoga raker ini bisa menghasilkan program kerja yang benar-benar bermanfaat dan barokah untuk SMK Darut Taqwa, untuk yayasan, dan untuk pondok pesantren khususnya dan umumnya, untuk masyarakat dan negara kita. Saya buka mungkin biar tambah resmi nih, dengan raker ini saya buka secara resmi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi matur suwun atas dedikasi semuanya, dan mohon maaf saya kadang kurang nyaman didengar, kadang kurang nyaman untuk dilihat perilaku saya, tapi itu semuanya adalah ekspresi kebaikan yang kadang-kadang nggak terkontrol. Tetapi yakinlah kita akan bersama-sama menuju tujuan kita yang mulia. Jadi SMK Darut Taqwa bisa, itu menjadi momen, menjadi semboyan kita juga.
Sekali lagi, matur suwun dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Det nyttlar att jag dör. Jag kunde ge det spara fjärr. Spill tills jag är med du.